Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Amanah Servis Kalibaru. Hari ini kita dapat servisan speedometer NMAX Old ya, dua tipe nih, yang 2016 sama 2020. Ini bekas banjir ya, dua-duanya bekas banjir, itu mati total. Nah, pertama-tama kita lepas dulu karetnya ini untuk kita ngangkat LCD-nya. Ini melepasnya gampang aja guys ya, cuma harus nggak bisa buru-buru. Ini ditarik perlahan-lahan aja. Untuk ngerjakan speedo ini santai aja. Lemnya itu kalau dia putus pas kita narik, kita angkat lagi perlahan-lahan. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita siap-siap untuk mengangkat timahnya itu. Untuk pengangkatan timah NMAX ini lebih mudah ya daripada kita ngangkat yang punya aerox itu. Nah, hanya saja ini kita meletakkan soldernya tidak boleh lebih lama dari aerox. Nah, meletakkannya sekitar paling lama 2 detik lah. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita angkat dulu. Nah, mainnya cepat ya, 1 detik 2 detik angkat, 1 detik 2 detik sedot. Nah, itu soalnya ini kalau terlalu lama, ini jalurnya itu lebih lemah dari speedo aerox, sehingga dia rawan ngangkat. Kita percepat saja ya, biar nggak terlalu lama videonya. Oke, ini pas sudah kita angkat semua timahnya. Nah, cara ngetes melepas pinnya agar dia goyang gini loh, pakai ujung pinset dorong sedikit, tarik sampai ke bawah. Nah, sudah udah goyang semua. Nah, habis itu kita buka mur yang pengunci LCD yang 2 ini. Kita lepas dulu yang 2 ini. Agak susah ya. Sudah kita lepas murnya yang 2. Habis itu kita angkat LCD-nya langsung aja. Nah, ini kan sudah terlepasnya mudah ya. Nah, setelah itu baru kita cek jalur-jalurnya dari speedometer NMAX ini. Nah, untuk pengetesannya, wah, ini banyak yang berlumut ya, yang kena air. Mungkin ada beberapa yang mati ini. Nah, di sini itu plusnya. Nah, ini minnya, groundnya lah. Nah, 2 itu min plusnya di situ tadi. Nah, wah, gelap ya. Wah, ini kameranya nih nggak bisa ngetipin flashnya nih kalau nggak dimatikan dulu. Ada, kita kira-kira aja ya. Nah, untuk plusnya kalau dari sini posisi seperti ini, di bawah sebelah kanan paling ujung itu plusnya. Nah, di sebelah sini nomor 2 dari kiri itu sama, di bawah nomor 2 juga di kiri itu groundnya, 2 itu sama groundnya. Oke, kita lanjut. Kita pakai multitester untuk melakukan pengukuran jalurnya biar tahu yang mana-mana yang mati alatnya. Nah, kita tes dulu. Wah, ini tadi keinjek guys, ujungnya nggak lihat saya. Pasnya kita akalin dulu, soalnya darurat ini. Nah, ini ya sudah berfungsi, posisinya di situ kelihatan tadi ya. Nah, kita tes jalurnya naik. Di sini normal, tegangan normal. Dia udah ini, kalau nggak gini dia nggak tembus ya. Kalau tembus berarti rusak. Nah, dia nggak tembus. Arus baliknya gimana? Wah, rada susah ya kalau nggak ujungnya ini hilang. Belilah besok. Nah, ini tegangannya agak naik. Kurang bagus ya AP-nya. Pengapiannya masuknya di situ kurang bagus.
Coba kita tes ke transistor di sini yang kaki 2 ini. Kita cek transistornya. Oh, ternyata sini transistornya mati ya. Oke, berarti kita dapat 2 yang mati. Berarti itulah nanti yang kita ganti ya. Oh, sorry guys, kurang kelihatannya. Ini tadi kurang kelihatan. Nah, ini transistornya yang mati nih. Oke, kita lewati dulu, kita tes jalur sebelahnya ini dulu. Kalau itu mati, gampang udah tahu. Kita ngecek jalur yang sebelah sini lagi. Ini jalur-jalurnya yang perlu dicek ya pengapiannya. Nah, ini tembus. Nah, ini 3 ini. Nah, ini jalur masuk. Nah, ini normal, di sini normal ya. Nah, 5 volt masuk. Di sini ada lemnya, kita bereskan sedikit. Iya. Nah, sini masuk 5 voltnya. Terus sebelah sini masuk juga. Sebelah sini masuk juga. Nah, itu jalur-jalurnya ya. Nah, terus di sini totalnya itu 1 2 3 4 5 6 7, sebenarnya ada 7 jalur yang masuk. Harus full, kalau nggak full dia nggak bagus. Ini diodanya gosong ya, tapi kita cek dulu apakah masih berfungsi ya. Soalnya ini 16 volt PNP ini rada susah dicarinya ya, kalau kita mau seperti yang orinya harus kita cek dulu. Nah, ini jalurnya ke sini. Nah, habis transistor ini ke sini kapasitor ini. Nah, nanti situ kan ground tuh. Nah, ke sini lagi, terus ini keluar 5 volt ke sini ke elko ini. Keluarnya itu 5 volt. Nah, ke sini terus ke transistor ke sini, di sini. Nah, sampai ke sini dan ke sini. Nah, di situ aja sudah 5 ya. Nah, di situ. Oke. Nanti elko ini kita cek dulu apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Itu tadi ya jalur yang paling diperhatikan untuk hidup atau tidaknya. Kalau elko ini bantuan aja ini untuk penahan arusnya. Ini biar saya copot juga tetap hidup biasanya. Oke, kita cek dulu apakah di multitester. Oh, masih normal. Oke. Setelah kita ganti, ini komponen yang mati kita tes dulu hidup apa tidak. Nah, ini groundnya ya. Oh, hidup guys. Nah, ini tanda-tandanya kalau dia hidup. Dia nyala lampu pertama itu sekali, itu mati, setelah itu hidup lagi. Nah, ini berarti normal dah, terus pedonya normal. Setelah itu cuma lampu backlight ini nggak nyala. Coba kita cek jalur backlightnya. Nah, ini jalur backlightnya ya, dari sini ke sini. Nah, itu dia tembusnya ke situ. Oh, nggak tembus, pantas. Oke, kita sambung dulu jalur backlightnya. Setelah itu baru kita ganti lampunya kalau memang mati. Nah, ini jalurnya guys, ini jalur lampu backlightnya. Oke ya, langsung aja kita tambah dulu sini. Untuk timahnya kita tambah sedikit untuk masang jumperannya. Kita ambil dari atasnya ya, biar gampang. Kita tambah timahnya dulu sedikit. Setelah itu kita kasih kawat tembaga ya, yang khusus buat jumperannya. Ini saya ngambilnya yang bagus itu dari bekas kabel multitester yang mati, yang sudah putus itu. Bekas kabel multitester yang putus, biasanya ujungnya hilang kan. Nah, itu saya buat jumperan, soalnya itu penghantar arusnya bagus. Daripada beli yang kuning yang ada pakai gulungan, itu kadang ada yang kurang bagus, yang penghantar arusnya itu kurang, sudah tersolder tapi api nggak jalan.
Kalau pakai yang bekas kabel ini, kabel multitester itu alhamdulillah selalu mantap, tak pernah tidak jalan. Nah berarti ini backlightnya mati nih guys. Oke, sekarang kita ganti backlightnya. Backlightnya ini gantinya ini ya, perhatikan caranya gampang aja, sama seperti ganti backlight Vario apa itu sama. Melepasnya seperti ini kita kasih timah dulu sebelah sini kita kasih timah agak banyakan kiri kanan. Setelah itu baru kita panaskan ganti-gantian, tapi cepat ya. Nah, oh ini agak kurang, tapi cepat mainnya. Nah gitu, cepat, bolak-balik nanti dia lepas sendiri guys. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan kekerasan. Nah lepas sendiri kan. Nah setelah itu sisa timahnya ini baru kita sedot pakai penyedot timah. Oke, kita ambil dulu. Nah ini saya pakai yang kecil aja ya. Yang kecil nih saya pakai buat nyedot timah yang sisa-sisa kayak gini aja. Kalau untuk sedot yang dari pin-pin itu nggak kuat ini guys. Kalau pas baru sekali pakai kuat, tapi kalau untuk yang berkelanjutan ini nggak kuat. Nggak tahu juga kenapa nih. Makanya kemarin saya beli yang penyedot timah yang besar-besar itu. Oke, sudah terlepas, kita tes dulu ya, satu dulu. Nah ini min plusnya. Nah itu kan ada tatakan di ujung sebelah kiri atas, itu ada kayak miring potongan. Nah itu minnya. Jadi jalur plusnya dari sebelah sini, minnya sebelah sini. Nah gitu. Sesuaikan dengan posisi awalnya. Sebelum kita melepas lampu backlight itu kita perhatikan dulu. Kalau untuk NMAX ini arahnya sama ya, seperti ini. Kalau untuk yang speedo lain harus diperhatikan dulu, jangan asal copot. Nanti kebalik. Kalau kebalik itu nggak apa-apa sih, paling lampu backlightnya ini mati. Nah, walau murah kan, tapi kalau pas nggak ada susah. Oke, satu kita ganti. Yang duanya kita ganti juga ya, sama caranya. Ini kita tes dulu. Wah, mantap cahayanya. Berarti yang satunya itu mati juga, kita ganti. Wah, hidup, mesinnya hidup, ada lampunya samping muncul. Oke. Nah itu sudah kita ganti ya. Yang lampu keduanya itu kita solder aja lagi. Ini harus sedikit-sedikit ya, jangan banyak-banyak. Pokoknya asal nempel aja di kaki-kaki yang sama yang plat putih di bawah itu. Jangan terlalu banyak, jangan sampai bersentuhan dari pin satu ke yang lainnya itu. Soalnya nanti konslet tuh nggak parah, cuma tampilan layarnya itu nanti ada yang kurang. Nah ini sudah selesai. Kita tes dulu tampilan luarnya gimana. Mana hasilnya? Oh, nyala guys. Mantap ya, berhasil. Wah, ini kilometernya baru 5.000 guys. Emang dari konsumennya ini 2001 bulan Februari belinya, barusan kena banjir. Ini dari Makassar ya kemarin. Abang-abang yang dari Makassar yang ngirim paket ke Kalimantan Selatan. Ini saya buat kontennya biar yang lain nanti tahu kerusakannya seperti ini untuk mengerjakan senjat di rumah. Don't forget to like and subscribe.